Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan kali ini kita akan simulasi menggunakan aplikasi Zoom. Jadi Bu Guru akan menyiapkan video-video yang akan kita gunakan hari ini. Simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku rezeki dan berikanlah aku ilmu akan kepahaman. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman tak makmur, pulau kelapanan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di pantai, berbisik-bisik raja panas, memuja pulau nan indah emas. Tanah airku Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mencermati bacaan, siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan secara tepat. Dengan menuliskan kembali isi teks bacaan, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan secara mandiri. Yang ketiga, dengan mengamati lingkungan sekitar dan mengisi tabel informasi, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara tepat. Yang terakhir, dengan membuat clipping, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar cerita secara tepat. Kemarin kita sudah mempelajari tentang benda-benda yang berbahan isolator dan konduktor, di mana bahan yang isolator adalah tidak mudah mengantarkan panas, dan bahan yang termasuk dalam konduktor adalah bahan yang mengantarkan panas dengan baik. Nah, kali ini kalian akan memperhatikan ada gambar termos. Termos itu merupakan sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis, biasanya diisi dengan air panas. Nah, benda ini dirancang berbentuk seperti kaca atau berbahan yang mengkilap, yang tujuannya dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu yang seperti semula atau tidak mudah berubah. Misalnya diisi air panas, air panasnya akan bertahan lama.
Mengapa hal itu terjadi? Karena di dalam termos terdapat lapisan kaca atau lapisan yang mengkilat tadi dapat menahan dari suhu air yang ada di dalamnya. Kemudian setelah dinding kaca terdapat ruang hampa yang bertujuan agar air yang panas di dalam termos panasnya tidak menjalar ke dinding yang lain, sehingga panas yang ada di dalam termos tetap bertahan. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada juga benda yang memanfaatkan sifat sebagai konduktor dan isolator. Contohnya selimut. Selimut merupakan benda yang dapat merangkap udara. Jadi kalau kita menggunakan selimut, kita akan tetap hangat di dalamnya. Kenapa? Karena udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuh kita, karena tubuh kita ditutupi selimut, sehingga panas dalam selimut tidak keluar dan tetap menjaga tubuh kita menjadi hangat. Kemudian perhatikan gambar panci. Panci tersebut memiliki dua bahan, yaitu ada bahan aluminiumnya sebagai konduktor dan ada bahan plastiknya sebagai isolator. Mengapa demikian? Karena saat memasak kita menggunakan bahan aluminium itu untuk agar cepat panas sehingga mematangkan apa yang kita masak. Sedangkan tujuan dari bahan isolatornya untuk membuat kita mudah memegang panci saat masakan yang kita masak sudah matang. Kita dapat mengangkat panci tersebut tanpa melukai bagian tubuh kita karena tidak tersentuh langsung dengan bahan yang konduktor. Jadi kita bisa mengangkat panci dengan gagang plastik dari panci tersebut. Begitu ya anak-anak, kegunaan bahan isolator dan konduktor dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa melanjutkan dengan mengamati benda-benda yang ada di rumah kalian. Apakah benda tersebut memiliki bahan konduktor maupun bahan isolator. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah. Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di video saya kali ini. Video kali ini menjelaskan tentang meringkas teks eksplanasi pembelajaran tema 6 subtema 3. Tujuan pembelajaran kali ini setelah menyaksikan video, teman-teman dapat meringkas teks eksplanasi pada media cetak dan elektronik secara tepat. Mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, apakah kalian masih ingat pengertian dari ringkasan pada teks? Kali ini kita akan mempelajari bagaimana meringkas teks eksplanasi pada media cetak dan elektronik secara tepat. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Ayo, ingat kembali cara membuat ringkasan dari suatu teks eksplanasi. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat ringkasan berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Identifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf. 3. Tuliskan pokok pikiran yang kamu temukan menggunakan bahasamu sendiri. Gunakan bahasa yang baik dan benar. 4. Rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang mudah dipahami. 5. Periksa kembali kata-kata yang belum sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang sesuai kaidah yang baik dan benar. Demikian penjelasan materi dari saya, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Najla, siswa kelas 5 dari SDN Arenjaya 18. Video kali ini menjelaskan tentang ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku pembelajaran tema 6, subtema 3.
Tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyaksikan video, teman-teman mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Berikut penjelasannya. Teman-teman, apakah teman-teman masih ingat pengertian dari gambar cerita? Kali ini kita akan mempelajari bagaimana menjelaskan ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Di dalam buku atau majalah biasanya terdapat gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Selain ada di dalam buku, gambar juga terdapat pada sampul depan buku. Gambar yang terdapat pada sampul depan buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat membuat pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Gambar sampul depan buku juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Gambar berisi tentang isi buku. 2. Gambar yang disajikan harus menarik. 3. Terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, nama penulis, dan nama penerbit buku. 4. Warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Demikian penjelasan materi dari saya. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.